Hai semuanya, saya akan memulai video ini dengan sebuah pertanyaan. Kalian tahu tidak, foto ini lokasinya di mana? Dulunya adalah tempat wisata di Indonesia yang sedang naik daun. Ada yang tahu? Ini di Labuan Bajo. Kemudian, ada yang tahu di mana foto ini? Percaya atau tidak, ini juga di Labuan Bajo. Bagaimana perasaan Anda setelah melihat kedua gambar tadi? Bingung? Gibah? Atau mungkin bertanya-tanya? Atau mungkin bahkan beberapa sudah ada yang tahu. Kalau ternyata di balik terkenalnya Labuan Bajo sebagai destinasi wisata, masih banyak permasalahan sosial dan ekonomi yang dialami oleh penduduk lokal. Namun, saya tidak akan membahas tentang permasalahan itu secara mendalam. Saya akan bercerita bagaimana pengalaman saya saat terjun langsung bertemu dengan ibu-ibu UMKM di Labuan Bajo dapat memberikan dampak bagi diri saya sendiri dan semoga juga dapat menginspirasi Anda. Idola saya, Siti Sofiatul Hidayah, mahasiswa MNUGM kelas 8 Jakarta, akan menyampaikan tentang Finding Happiness by Helping Others, a Journey of Emotional Growth. Tahun lalu, saya mendapatkan kesempatan untuk bergabung dalam sebuah tim proyek sosial, yaitu di wilayah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek ini berfokus pada pemberdayaan ibu pelaku UMKM sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga melalui pendampingan kewirausahaan. Yang harapannya dapat mengurangi jumlah perempuan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Sebagai bagian dari tim, tugas saya adalah memberikan pelatihan kepada mereka, seperti bagaimana membuat produk, menghitung harga pokok penjualan, cara pemasaran melalui sosial media, dan masih banyak lagi. Tapi saat itu saya menyadari tugas saya sebenarnya bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan teknis, tapi juga membangun hubungan yang penuh makna. Saya benar-benar belajar bagaimana untuk memahami, mendengar, dan juga merasakan tentang apa yang mereka sampaikan. Dan itu memberikan pelajaran yang benar-benar berarti bagi saya. Di mana saya dapat melatih kecerdasan emosional dan keterampilan interpersonal yang ada dalam diri saya. Kecerdasan emosional adalah istilah yang sering kita dengar. Tetapi bagi saya, maknanya menjadi lebih nyata saat saya harus mempraktekannya langsung di tengah lapangan. Proyek ini mengharuskan saya untuk berinteraksi dengan pelaku UMKM di sana. Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat bagaimana kehidupan keseharian mereka. Dan sesekali mendengarkan cerita tentang bagaimana mereka kehilangan harapan dan mimpinya, bagaimana usaha mereka untuk menghidupi keluarganya, bagaimana mereka harus bersaing dengan para pendatang. Dan hal-hal lain yang menyentuh hati kecil saya. Di momen seperti inilah saya menyadari emosi saya sendiri, emotional self-awareness. What I'm feeling right now. Rasa iba, kasihan, and what do I want? Apa yang akan saya lakukan? Kemudian juga self-management, gimana saya harus bisa mengelola diri dan emosi saya untuk dapat tetap berpikir jernih, fokus, dan juga profesional dalam melaksanakan pelatihan. Walaupun saat itu suasana hatinya campur aduk. Selain itu juga social awareness, di mana saya berempati, yaitu merasakan emosi mereka dan memahami perspektif mereka, sehingga apa yang saya sampaikan dapat sesuai dengan kebutuhan mereka. Kecerdasan emosional bagi saya adalah kemampuan untuk menavigasi emosi kita sendiri dan bantu orang lain menavigasi emosi mereka. Itu adalah langkah pertama untuk menciptakan perubahan yang nyata. Di setiap sesi pelatihan, saya belajar bahwa komunikasi bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita mengatakannya. Saya belajar tentang kemampuan untuk mendengarkan, gimana setiap kata, jeda, dan nada suara yang mereka ucapkan itu memiliki arti dan emosi. Saya belajar untuk membaca isyarat verbal, yaitu senyum yang samar, anis yang bergerung, tangan yang gelisah, genggaman yang penuh harapan. Semua itu memberi saya petunjuk tentang apa yang benar-benar dirasakan orang lain. Social skill.
Dimana kemampuan saya untuk mulai membangun hubungan ini tergantung. Karena latihan itu bukan lagi tentang mengajarkan teori semata, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan keberanian. Ini adalah sebagian kecil dari peserta kami saat itu. Mereka adalah lebih hebat. Melalui pengalaman ini, saya menyadari bahwa tidak hanya mereka yang bertumbuh, tapi saya juga bertumbuh, bahkan belajar. Setiap kali saya biasa ibu setelah berhasil memahami konsep baru, atau bisa membuat tentang pemasaran, atau bahkan menjual produk pertama mereka, saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Itu adalah kebahagiaan yang tidak datang dari pencapaian pribadi, tapi dari dampak yang kita ciptakan bagi orang lain. Saya belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita capai sendiri, tetapi tentang bagaimana kita berkontribusi kepada kebahagiaan orang lain. Dan itu menurut saya adalah inti dari emotional intelligence, yaitu membangun hubungan yang bermakna dan menciptakan dampak positif di lingkungan kita. Ketika kita berbicara tentang kecerdasan emosional dan keterampilan interpersonal, kita sebenarnya berbicara tentang kemampuan kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Bayangkan, jika setiap orang mendengarkan dengan hati, memahami dengan pikiran dan juga hati, dan bertindak dengan niat untuk membantu, lingkungan kita akan jauh lebih baik, kan? Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk memulai langkah kecil. Mungkin dengan mendengar kata seseorang dengan lebih baik, atau dengan menunjukkan empati kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan, atau mungkin dengan berbagi kebahagiaan Anda melalui tindakan sederhana. Karena setiap tindakan kecil itu menciptakan riak yang lebih besar. Karena seperti yang saya belajar di Labuan Bajo, saat kita membangun kebaikan ke orang lain, kita akan menemukan kebaikan kita sendiri. Terima kasih.